Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Prima Dwi Yuliani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Novel 2 dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya Elvira Permatasari yang akan memimpin presentasi kali ini, Telaah Postkolonial kelompok 5. Berikut materi yang akan dipaparkan pertama yaitu dari Dian Septiarini. Baik, materi pertama yaitu sejarah postkolonial. Postkolonial atau postkolonial merupakan turunan dari kata kolonial. Istilah koloni dalam bahasa Romawi berarti tanah pertanian atau pemukiman. Istilah ini mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri-negeri lain, akan tetapi masih sebagai warga negara Romawi. Secara definitif, teori postkolonial lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Teori postkolonial mencakup seluruh khazanah sastra nasional yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang. Lalu, materi selanjutnya ada pengertian telaah postkolonial. Postkolonial merupakan sebuah kajian yang mengkaji berbagai aspek terkait kolonialisme ataupun imperialisme, baik secara sinkronik maupun diakronik. Dengan adanya kajian ini, berbagai makna hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh Barat dalam berbagai literatur atau media lain dapat dibongkar. Kajian postkolonialisme sebagai sebuah studi yang serius dapatlah dikatakan mulai hangat ketika Edward Said menerbitkan buku yang berjudul Orientalisme di tahun 1978. Kajian postkolonialisme dianggap salah terjadi fajar budi di 3 benua yaitu Afrika, Asia, dan Amerika Latin sebagai bentuk kulminasi pengalaman akan penindasan serta perjuangan terhadap kolonialisme. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya dibacakan oleh Delia Dwi Ramadanti. Di sini ada ciri-ciri telaah postkolonial. Yang pertama yaitu anti-esensialisme. Arti dari anti-esensialisme yaitu sastra bukan suatu teks yang permanen, tetapi merupakan hasil realitas di luarnya. Yang kedua, antideterminisme. Arti dari antideterminisme yaitu sastra bukan suatu teks yang pasif dibentuk secara tetap dan pasti, tetapi juga membentuk dan menciptakan struktur baru. Dan yang terakhir yaitu anti-universalisme. Arti dari anti-universalisme yaitu sastra bukan teks yang berlaku secara universal, melainkan lahir dari negosiasi kulturnya yang bersifat lokal dan partikular. Dan materi yang terakhir yaitu ada tokoh-tokoh dari telaah postkolonial. Di sini ada 4 teoretikus yang menganalisis gejala postkolonial. Yang pertama ada Edward Said, yang kedua ada Gayatri Chakravorty Spivak, yang ketiga ada Homi K. Behab, dan yang terakhir ada Frantz Fanon. Baik, kesimpulannya adalah teori postkolonial berupaya merombak stereotip dunia timur. Sementara Barat diposisikan sebagai superior, maju, serta cerdas dan beradab. Teori postkolonial ini juga disebut sebagai metode deskonstruktif terhadap model berpikir dualis biner yang membedakan antara timur dan barat. Terima kasih materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.